Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Ajeng Narirati, nomor absen 27 dari kelas 11 AKL 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukuan tunggal atau single entry dan pembukuan berpasangan atau double entry. Yang pertama, sistem pencatatan single entry. Sistem pencatatan single entry disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan single entry ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain kurang bagus untuk pelaporan, sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol. Nah, inilah contoh pembukuan tunggal. Nah, selanjutnya sistem pencatatan double entry. Sistem pencatatan double entry disebut juga sistem tata buku berpasangan dan merupakan cikal bakal ilmu akuntansi yang menurut sistem ini. Pada dasarnya, transaksi ekonomi akan dicatat sebanyak 2 kali sehingga membentuk suatu perkiraan dalam dua sisi berlawanan, yaitu sisi debit dan sisi kredit, secara berpasangan. Pada prinsipnya, sistem pencatatan double entry masih sama dengan metode pencatatan debit kredit pada prinsip dasar akuntansi umum. Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama dilakukan untuk belanja. Hal yang sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. Cara melakukan sistem double entry atau menjurnal ini adalah dengan mencatat sisi debit tepat di sisi kiri dan mencatat sisi kredit agak menjorok ke kanan kira-kira 1-2 cm. Dengan digunakannya double entry accounting, maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing penyeimbang berfungsi sebagai media cross-check. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, double entry juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit. Nah, inilah contoh pembukuan berpasangan. Adapun sistem akuntansi pemerintah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sistem akuntansi pemerintah yang bisa memberikan berbagai informasi terkait keuangan secara cermat, dalam waktu dan format yang tepat, dan berguna untuk berbagai pihak yang bertanggung jawab dan berkaitan langsung dengan operasi unit pemerintah. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini akan mewajibkan pada setiap pegawai ataupun badan pengelola keuangan negara untuk harus mampu memberikan tanggung jawab dan perhitungan terhadap laporan keuangan yang telah dibuatnya. Yang kedua, manajerial. Manajerial merupakan akuntansi daerah akan mampu memberikan beragam informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan, serta penilaian performa pemerintah. Yang ketiga, ada pengawasan. Pengawasan merupakan akuntansi daerah harus mampu menyelenggarakan pemeriksaan oleh para aparat pengawasan fungsional secara efisien dan juga efektif. Yang keempat, menjaga aset,
Menjaga aset merupakan sistem akuntansi dapat digunakan untuk menjaga aset KLPD melalui metode pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan standar serta praktik akuntansi yang mampu diterima secara umum. Nah, yang kelima, penyedia informasi anggaran dan keuangan. Sistem akuntansi juga berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi yang akurat dan juga tepat waktu terkait dengan anggaran dan kegiatan keuangan KLPD yang selanjutnya berguna sebagai dasar pengukuran performa guna menentukan tingkat ketaatan pada pihak otoritas anggaran dan demi tujuan akuntabilitas. Selain itu, sistem akuntansi dapat dijadikan sebagai media untuk menyediakan informasi yang valid tentang kondisi keuangan KLPD secara keseluruhan, serta untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan KLPD secara efisien. Nah, itulah pengertian dari pembukuan tunggal atau single entry dan pembukuan berpasangan beserta tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.